Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi awanillah wa bi'idnihi kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Salafus Salih bersama kami Kang Santi Tafwa. Kali ini akan melanjutkan kajian kitab Usyuriyah hadis yang ke-5. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu utawi kiku hadis kang kaping 5. An Abi Dar Al-Ghifari, saking Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala annahu satam Nabi Dar Al-Ghifar iku qala dawu sapa Abi Dar. Kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni paring wejangan sapa sira ing ingsun amalan ing amalan yuqarribu kang marakaken apa amal ni ing ingsun ilal jannati maring swarga wa yubaidu lan ngaduhaken apa amal ni ing ingsun minan nari saking neraka. Kala dawsabu an-nabi, idza amalta nalikane ngamal sapa sira sayiatan ing ala fattabi mongko ngetut burine sapa sira ing sayiah hasanatan ing bagus. Kala dawsabu Abu Dar, aminal hasanati ono toh iku saking pira-pira kebagusan qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah. Qala dawsapa Nabi, na'am yo ya utawi qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati luwih apik-apike piro-piro kebagusan. Abi Dar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, alimni amalan, paring ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada saya, ajarkan kepada saya suatu amalan ketika saya lakukan idza amiltu ketika saya melakukannya, ketika saya mengamalkannya akan menjadikan sebabnya masuk ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka.
Qala Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amalta sayyi'atan fattabiha hasanatan. Jadi ketika engkau wahai Abu Dar melakukan suatu sayyi'ah, suatu keburukan, suatu kejahatan, suatu dosa, maka fattabiha hasanatan, maka diiringilah, disertailah dengan melakukan kebaikan. Jadi ketika melakukan suatu dosa, melakukan kejahatan, kejelekan, maka maka ingatlah, maka kerjakanlah di samping kejahatan, keburukan, dosa, lakukanlah kebaikan. Jadi ketika melakukan sesuatu yang negatif, maka diiringilah, disela-selani dengan yang positif, dengan kebaikan. Innal hasanata tamhuha as-sayyi'ah. Innal hasanata tamhu as-sayyi'ah. Sesungguhnya sesuatu kebaikan akan melebur keburukan. Innal hasanata tamhu as-sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan, sesuatu yang positif, maka akan melebur keburukannya. Aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Terus ya Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk juga sesuatu kebaikan? Qala na'am, iya termasuk. Malah lebih daripada itu ya. Iya ahsanul hasanati. Dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk amalan yang lebih baik, yang lebih bagus dari suatu kebaikan. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu termasuk amalan di atas segala kebaikan. Perlu diketahui wahai saudaraku, janganlah engkau merasa orang yang perlu berdosa, menganggap dirinya kotor, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau merasa seperti itu. Perlu diingat, perlu diketahui bahwa dengan kebaikan dan melawan kebaikan akan melebur keburukan. Itu perlu diperhatikan. Janganlah engkau merasa orang yang rendah, orang yang rendah dalam suatu keburukan, akan tetapi haruslah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, dengan harapan melakukan kebaikan akan melebur dosa yang dilakukannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadalan iku ingatese iki. Wa ala hadalan ingatese iki hikayatun utawi ono hikayah, ono cerita. Inna rajulan satemene rajul iku kana ono sapa rajul ono iku wakifan jumeneng bi arafata kelawan arafah. Wa fi yadihi lan iku ing dalem tangane rajul sab'atu ahjarin utawi pitu piro-piro watu. Fakot asyadu lan teman-teman nyakseni opo hajar an-nisa insun inda rabbina ing dalem sisi sandingi rabbina pangeran kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fanama mengkoturu sapa rajul fanama mengkoturu sapa rajul faro'a mengko ningali sapa rajul fil manami ing dalem turu. Kama kaya dene perkara yaro ningali sapa anaimu wong sing turu ka anal kiamata kaya dene satemene dina kiamat iku komat teman-teman jumeneng, teman-teman terjadi. Wa anna ulan satemene rajul iku husiba den hisab sapa rajul fawajabat mengko wajib lau kadhe rajul fawajabat mengko wajib lau kadhe rajul apa annaru neraka fa akhadat mengko ngalap hu ing rajul sapa al malaikatu al malaikah falamma dhahabu mengko ing dalam semasane dhahabu budal sapa al malaikah bi kelawan rajul ila babin nari maring lawange neraka faidan mengko nalikane mengkono hajarun utawi watu mintilkal ahjari saking mengkono pira-pira watu fa'alqa mengko numi ba'aken sapa rajul nafsuhu yo awake rajul ala babin nari ing atase lawange neraka. Fajtama'at mengko kumpul sapa al malaik sapa malaikatul azabi fajtama'at mengko kumpul sapa malaikatul azabi malaikat siksa ala rufihi ing atase ngangkat watu. Falam yutiku mongko ora mampu sapa malaikat hu ing watu. Wala hadha hikayatun, ada hikayah cerita. Inna rajulan kana waqifan bi arafata. Sesungguhnya seorang berdiri di Arafah. Di dalam genggaman tangannya terdapat 7 batu. Seorang rajul berdiri di Arafah sambil memegang 7 batu. Dia berkata, "Ya batu, wahai batu, saksikanlah terhadap saya saya akan menyaksikan
saya akan mengatakan, wahai batu, saksikanlah saya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai batu, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selang beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, seseorang tersebut tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi seakan-akan ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat terjadi. Dalam mimpinya kiamat, terjadilah kiamat. Setelah melalui beberapa proses penghisaban amal kebaikan, amal keburukan, karena maklum orang tersebut semasa hidupnya penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, dia mengakui banyak dosanya, maka dalam timbangan amal kebaikan dan amal buruk lebih unggul amal buruk. Fawajabat lahu an-nar, maka wajib baginya harus masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi setelah dihisab seorang tersebut mendapatkan tempat di neraka. Fa akhadat al-malaikah fa akhadathu al-malaikat. Maka para malaikat menggiringnya, memegangnya, diantar ke tempat dia berada, yaitu neraka. Jadi setelah dihisab masuk neraka, divonis ke neraka, maka para malaikat memegang dan membawanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sesampainya di depan pintu neraka, tiba-tiba ada batu yang besar menutupi pintu neraka. Akhirnya si rajul terhalau, terpental, kaget dengan adanya batu sehingga terhalau, terjatuh karena tiba-tiba ada batu yang besar menutupi pintu neraka. Maka para malaikat berusaha bagaimanapun caranya akan memasukkan ke dalam neraka. Kemudian para malaikat berkumpul untuk menyingkirkan batu tersebut. Diangkatlah batunya, akan tetapi biidznillah ta'ala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat tersebut tidak kuat untuk mengangkat batunya. Jadi para malaikat tidak mampu untuk menyingkirkannya, untuk menghalau, untuk
menyingkirkan batu tersebut, akhirnya para malaikat sumakir kini sikotin kiring bihi sababi rajul ila babin maring lawang akhara kang puneh. Faidan mengkonalikane mengkono alehi iku ngatasi rajul ngatasi lawang hajarun utawi watu akhara kang puneh. Akhara kang puneh. Hajarun faidan mengkono haja alaihi ingatase lawang hajarun utawi watu akharu kang puneh kang liyane mintil kal ahjari saking mengkono piro-piro watu as-sab'ati kang papat. Falam yaktir mengkora mampu sopo al malaikatu al malaikah ala rafihi ingatase ngangkat watu. Falam yutiku mengko orang mampu sopo malaikatu ing watu. Semakin si koden kiring sopo bihi rajul. Ila tahtil arsy maring ngisore ars. Faqalat mengkong tawus sapa al malaikat Rabbuna anta ta'lamu bi amri abdika. Rabbuna tuh pangeran kita. Anta ta'lamu anta utai saliku ta'lamu tekelu ngawru bi amri abdika kelawan perkara kaulone sira. Wa ana lan utai kita ikulana jitu orang nemu sapa kita lahu maring rajul sabilan ing dalan ilan nari maring neraka. Faqala ngutu sapa ar-rabbu tabaraka wa ta'ala abdi utawi kaulana insun iku ashadat naksani opo al-ahjaru pira-pira watu falam tatoya lan ora nyanyaken opo ahjar opo watu haqqaka ing hakke sira. Fakaifa mengko hale kepriye fakaifa mengko iku hale kepriye ada ya'u nyanyiakan sapa insun haqqaka ing hak sira. Wa ana lan utawi insun iku syahidun nyakseni bisahadatika kelawan sahadate sira. Qalam kudu sapa Allah Subhanahu wa taala udkhulu mlebu sapa sira kabeh ing rajul al jannata ing surga. Falama koruba ing dalam semasane koruba para sapa rajul min babil jinani saking lawang swarga idan nalikane mengkono abwa-abwa utawi piro-piro lawange swarga iku mukhallaqatun iku mukhallaqatun den kunci den tutup.
Faja'at mengkoteko opo syahadatu Allah ilaha illallah. Faja'at mengkoteko opo syahadatu Allah ilaha illallah. Wa futihat lan den buka opo al abwabu pura-pura lawa kulluha yuskabene lawa. Fadahola mengkong mlebu sopo arrojul. Jadi setelah dari pintu 1, kedua sampai ke pintu ke-7 dari neraka, setelah sampai di depan pintunya, tiba-tiba ada batu yang menghalanginya. Ujung-ujung pintu tersebut ditutupi oleh batu. Akhirnya para malaikat berusaha untuk mengangkat atau menyingkirkan batu tersebut, akan tetapi tidak mampu. Kemudian setelah pintu pertama tidak bisa, ada batu besar sampai ke pintu yang terakhir, pintu yang ke-7 sama, yaitu terdapat batu yang menutupi pintu neraka. Akhirnya para malaikat menuju ila tahtil ars, menuju di bawah ars, berkata, para malaikat berkata, innaka anta ta'lamu bi amri abdika wa anna la najidu lahu sabilan ilan nar. Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, wahai pangeranku, ya Allah, sesungguhnya engkau innaka ta'lamu bi amri abdik, sesungguhnya engkau mengetahui sesuatu terhadap hambamu. Wa anna la najidu sabilan ilan nar. Ya Allah, engkau sudah menvonis orang ini masuk ke dalam neraka. Engkau dat yang maha tahu perkaranya, perkara urusannya orang tersebut. Akan tetapi la najidu, kita semua para malaikat tidak menemukan sabilan, jalan untuk membawanya ke neraka. Ada apa gerangannya ya Allah? Ada apa gerangannya wahai Tuhanku, wahai pangeranku? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa setiap sudah mau membuka pintu neraka, tiba-tiba ada batu yang besar menghalanginya, sehingga kita tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dari pintu pertama sampai pintu yang ke-7. Ada apa wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Allah? Falam najidu sabilan ilan nar, tidak menjumpai jalan untuk membawanya ke dalam api neraka. Ternyata semasa hidupnya orang tersebut berkata kepada batu, wahai batu, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terhadap batu, supaya menyaksikan bahwa orang tersebut bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Ini yang menjadi sebabnya pintu tersebut, pintu neraka dihalau, ditutupi oleh batu yang menyaksikan syahadatnya. Abdi asyahadat al-ahjar falam tatayya. Abdi, sesungguhnya hambaku ini, hambaku wahai para malaikat. Jadi semasa hidupnya dia bersyahadat dan disaksikan oleh batu yang ia pegang, 7 batu yang ia pegang ketika berdiri di Arafah, sambil mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Para batu tidak menyanyiakan haknya, maka fakaifa adayya'u haqqahu. Terus bagaimana aku tidak menyanyiakan haknya orang tersebut, menyanyiakan haknya hambaku. Maka saya menyaksikan wa anna syahidun bisyahadatihi. Sedangkan saya, Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan syahadatnya bahwa si rajul tersebut, bahwa seorang tersebut bersaksi terhadap batu. Wa anna la adayya'u haqqahu. Bagaimana mungkin saya akan menyanyiakannya terhadap hambaku yang bersaksi walaupun terhadap batu. Udkhulu al-jannah, maka masukkanlah ke dalam surga. Jadi setelah panjang perjalanan dari pintu neraka 1 ke pintu sampai ke 7, tidak ada jalan, tidak ada celah untuk memasukkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk dimasukkan ke dalam surga, ke dalam surga. Udkhulu al-jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinani, ketika sudah mendekati pintu surga, ternyata pintunya tertutup. Mukhallaqatun, pintunya tidak bisa ditutup, pintunya tidak bisa dibuka. Di neraka tidak bisa masuk. Katanya disuruh masuk ke dalam neraka, akan tetapi tidak bisa masuk ke dalam neraka disebabkan batu besarnya, disebabkan batu yang menutupi pintu tersebut. Akan tetapi setelah mau dimasukkan ke dalam neraka, pintunya tertutup, pintu surga tertutup. Faidan ja'at syahadatun, kemudian biidznillah ta'ala, syahadat yang ia ucapkan di dunianya
menghampirinya, datang kepadanya. Akhirnya pintunya terbuka. Dengan izin Allah, syahadat sebagai pembuka pintu surganya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Akhirnya seseorang tersebut masuklah ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan dan hikayataken wahakalan ceritakan sopo al Imam Zaid Sayyidil Mufti rahmatullah alaih min an abihi al Mufti rahmatullah alaih. Kala dawu sapa Abu Sufdi. Kala dawu sapa al-Imam Zaid. Anna Musa, satu Nabi Musa salawatullah alaih iku munajah sapa Nabi Musa rabbahu ing pengaran Nabi Musa. Faqala mengko dawuh sapa Nabi Musa, ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika warizkika. Ya Rabbi tuh pangeran insu khalaqta dadiaken sapa sira khalqan ing makhluk wa rabbaita lan rumat sapa sira hum ing makhluk bi nikmatika kelawan nikmate sira warizkika lan rezekine sira. Suma kiri-kirine tajalun dadiaken sapa sira ing makhluk yaumul kiamati ing dalam dina kiamat finari ing finarika ing dalam nerakane sira. Fa'alham keparing wahyu sapa Allah Ta'ala ilahi maring Nabi Musa. Ayya Musa wahai Nabi Musa, kum jumeneng sapa sira fasra mengko nandur sapa sira zar'an ing tanduran fazara mengko nandur sapa Nabi Musa hu ing zar'an wasaqalan banyune sapa Nabi Musa hu ing zar'an wa qamalan jumeneng sapa Nabi Musa alaihi ing atase zar'an hatta singgo hasoda panen sapa Nabi Musa hu ing zar'an wa dasahu lan nyetek sapa Nabi Musa hu ing zar'an. Faqala mengkodawu sapa Allah lahu maring Musa ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Mau tahu apa fa'altan lakoni sapa sira bizar'ika kelawan tandurane sira ya Musa wahai Nabi Musa. Imam Zahid berkata, menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajah, penasaran, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi
khalaqta khalqan bi ni'matika wa rizqika. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Pangeranku, sesungguhnya Engkau menciptakan makhluk. Innaka khalaqta makhluk khalqan bi ni'matika wa rizqika wa rabaitahum bi ni'matika wa rizqika. Engkau menciptakan makhluk, menciptakan manusia. Ya Allah, Engkau menciptakan manusia dan menjaganya, menjaga, merawat binikmatika wa rizqika, dan dengan kenikmatan Engkau dan diberi dan rezeki Engkau, rezekimu. Engkau menjadikan manusia makhluk dengan ditanggung rezekinya, dirawat, dijaga manusia tersebut hambamu. Akan tetapi kenapa Engkau taja'aluhum yaumal kiamati finarika. Akan tetapi kenapa Engkau ya Allah di hari kiamat hambamu, makhlukmu, makhluk Engkau, hamba Engkau dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa ya Allah? Engkau menciptakannya sendiri dan memasukkan ke dalam neraka. Bagaimana ceritanya wahai Tuhanku? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Ya Musa, kum fasro. Ya Musa, berdirilah dan tanamlah, kerjakanlah, menanam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Nabi Musa untuk menanam. Fasro zara'an, tanamkanlah tanaman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menaati perintahnya. Dia menanam tanaman, dijaga, dirawat, disirami sampai memanennya, hatta hasoda, sehingga memanennya, wadasah, dan menginjak-injaknya. Maka disinilah dibalik Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya. Dia menciptakan dan memasukkan ke dalam nerakanya. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala lahu mari Musa, ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Apa yang engkau lakukan wahai Musa terhadap tanduranmu, terhadap tanamannya? Apa yang kau lakukan, yang kau kerjakan terhadap tanaman tersebut? Maka Nabi Musa alaihissalam menanam, merawatnya, menyirami, memanennya, wadasah, dan menginjaknya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Kala mu'taw sapa Nabi Musa, qad rafa'tu teman-teman ngangkat sapa ingsun hu ing sar'an. Kala dawu sapa Allah taala, wa matarakta minhu syai'an. Fama tarakta, fama mongko orang ninggalaken sapa sira min saking sar'an syai'an ing suci-wiji. Fama tarakta mongko orang ning apa? Fama tarakta. Fama tarakta. Fama mongko apa? Fama mongko apa tarakta ninggalaken sapa sira min saking sar'an syai'an ing suci wiji. Kala Nabi Musa, ya Rabbi, wahai pangeranku, mataroktu orang ninggalaken sapa insun, mataroktu orang ninggalaken sapa insun, ila aing perkara ma perkara la khaira ora kebagusan iku mujud fihi ing dalam syar'an. Qala Allah Ta'ala, qala Allah, ya Musa wa ya Musa, fa inni mangko temene insun iku adkhalu mlebu sapa annara ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kebagusan iku mujud, la khaira ora ana kebagusan iku mujud fihi ing dalem man. Kala mongko dawu sapa Musa, wa man utawi sapa iku wa utawi man. Kala Allah Subhanahu wa taala, alladzi iku wa yastankifu kang moh sapa alladzi ayakula yang ngucap sapa alladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Musa, apa yang engkau lakukan terhadap memperlakukan bagaimana terhadap tanamanmu? Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa memang saya menanam dan merawatnya, menyirami sampai memaneni. Fama taraktu minhu syai'an. Fama taraktu minhu syai'an. Saya tidak meninggalkan sesuatu apapun dari hasil panen dari hasil panennya, illa ma la khairu fi, kecuali sesuatu yang tidak ada kebaikannya, kecuali sesuatu yang kosong, yang tandurannya tidak berisi. Jadi semua hasil yang saya panen, saya ambil semua hanya menyisakan yang tidak berisi, yang kokoh, yang rusak, atau yang kebuku. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Musa, fa inni adkhulun naro man la khaira fihi. Ya Musa, sesungguhnya saya, fa inni adkhulu an-naro man la khaira, sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa ta'ala
memasukkan orang ini ke dalam siksa neraka, api neraka, la khaira fi, tidak ada kebaikan sedikit apapun. La khaira fi, tidak ada kebaikan sedikit apapun, maka tempatnya di neraka. Waman la khaira ya Allah, waman la khaira ya Rabb. Terus siapa orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali ya Allah? Waman yastankif, alladzi yastankif. Terus siapa orang yang dikatakan yang termasuk tidak ada kebaikan sama sekali ya Allah? Yaitu orang yastankif, orang yang enggan, orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertemuan cukup pertemuan kali ini. In wajadtum minni manfaatan fakhudhu fa innahu minallah. Cukup sekian. Apabila mendapatkan, menjumpai manfaatan fakhudhu, maka ambillah, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fatrahu fa innahu minan nafsi awis syaiton. Apabila sebaliknya, maka buanglah jauh-jauh, karena semata-mata datangnya dari hawa nafsu atau datangnya dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.